Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bangga Saputra. Kami dari kelompok kerja praktek program studi teknik informatika Universitas Pamulang. Pada video ini saya akan menjelaskan sequence diagram dari sistem informasi manajemen penjualan dan stock of name obat berbasis web yang kami kembangkan untuk Apotik Cahaya Dewi. Sistem ini memiliki 8 modul utama dan masing-masing modul memiliki sequence diagram tersendiri. Jadi di diagram pertama ini yaitu diagram master data management. Di diagram pertama ini sequence diagram master data management menggambarkan alur pengelolaan data utama dalam sistem, yaitu data barang, kategori, supplier, dan pelanggan. Terdapat 5 komponen utama dalam diagram ini. Pertama yaitu admin sebagai aktor utama, kedua halaman master data sebagai antarmuka, ketiga master data controller sebagai pengendali logika, keempat model sebagai penghubung ke database, dan kelima yaitu database MySQL sebagai penyimpanan data. Jadi di diagram sequence master data ini ada tambah data barang. Di alur tambah data barang ini dimulai ketika admin membuka halaman tambah barang dan mengisi form data barang seperti nama, kategori, harga, stok, barcode, gambar, dan tanggal kadaluarsa. Setelah admin mengklik submit, halaman mengirim request post ke endpoint produk atau store dengan data tersebut. Controller kemudian memanggil fungsi cek apakah ada duplikasi barcode untuk memastikan barcode belum terdaftar di database. Setelah itu query select akan dijalankan ke tabel produk untuk pengecekan. Di sini ada percabangan kondisi alt. Jika barcode sudah ada, sistem mengembalikan pesan error barcode sudah terdaftar ke admin. Namun jika barcode unik atau belum ada data langsung yang disimpan melalui perintah insert into produk ke database, dan admin mendapat konfirmasi data berhasil disimpan. Setelah itu ada edit data barang. Untuk proses edit data barang ini, admin mengklik tombol edit pada data yang ingin diubah. Request get dikirim ke endpoint produk ID atau edit. Controller memanggil find by ID untuk mengambil data produk, lalu database mengembalikan data tersebut dan ditampilkan di form. Setelah admin mengubah data dan klik submit, request put dikirim ke produk yang ada ID-nya atau update. Model menjalankan update produk set di database dan admin mendapat konfirmasi data diperbarui. Setelah itu di hapus data barang ini. Untuk hapus data barang ini admin mengklik tombol hapus. Setelah itu request delete dikirim ke produk dengan ID yang di delete tadi. Controller memanggil fungsi delete dan database menjalankan delete from product where ID, dan admin mendapat konfirmasi data dihapus. Oke, untuk ke diagram kedua ini yaitu diagram POS atau point of sale. Diagram ini menggambarkan alur transaksi penjualan di kasir dari scan barang hingga cetak struk. Aktor dalam diagram ini adalah kasir dengan komponen halaman POS, transaction controller, model transaction, dan transaction detail produk model, serta database MySQL. Jadi untuk proses transaksinya yaitu proses dimulai ketika kasir membuka halaman POS dan melakukan scan barcode atau input barang. Halaman mengirim request get ke POS atau find produk dengan parameter barcode. Controller memanggil find by barcode di produk model, yang kemudian menjalankan query select ke database yang kemudian untuk mencari produk berdasarkan barcode. Data produk berupa nama, harga, dan stok dikembalikan dan ditampilkan di keranjang belanja. Selanjutnya, kasir memilih level harga, apakah eceran, grosir, atau member. Controller menghitung total secara otomatis menggunakan fungsi calculate total. Lalu total dikembalikan atau ditampilkan ke kasir. Kasir kemudian menginput nominal bayar, dan sistem menghitung kembalian otomatis melalui calculate change. Setelah kasir klik proses transaksi, request post dikirim ke transaction atau store. Controller memanggil create transaction yang menyimpan data ke tabel transaction melalui insert into.
Di sini ada proses loop untuk setiap item dalam keranjang. Setiap item disimpan ke tabel transaction, detail, dan stok produk otomatis dikurangi melalui update produk set stock sama dengan stok minus. Setelah semua berhasil, kasir diarahkan ke halaman struk untuk menampilkan dan mencetak transaksi. Pada diagram ketiga ini yaitu diagram manajemen stok real time. Fitur ini memastikan stok barang selalu menampilkan data terkini tanpa perlu merefresh manual. Aktornya adalah kasir atau admin dengan komponen halaman produk, produk controller, produk model, dan database MySQL. Nah, di manajemen stok real time ini, untuk melihat stok real time, admin atau kasir membuka halaman daftar produk. Request get dikirim ke produk. Untuk controller memanggil get always stock di produk model yang menjalankan query select ID, nama stok, minimal stock from produk order by nama. Data dikembalikan dan ditampilkan dengan stok aktual terkini. Setelah itu ada deteksi stok minimum. Bersamaan dengan itu, controller secara otomatis memanggil fungsi cek minimum stok. Query seller dijalankan untuk mencari produk yang stoknya kurang dari atau sama dengan min stok. Ada percabangan ALP. Jika ada produk stok kritis, sistem mengirim batch alert murah yang tampil di Sistem mengirim badge alert merah yang tampil di halaman untuk memberi peringatan kepada pengguna jika tidak ada notifikasi yang ditampilkan. Setelah itu ada update stok otomatis atau trigger dari transaksi. Yang terakhir dan penting, stok berkurang secara otomatis setiap kali transaksi pos selesai. Ini dipicu via observer atau event listener di Laravel. Artinya tidak perlu input manual dari pengguna, database langsung menjalankan produk set stok minus, dan ditampilkan stok langsung terupdate real time. Yang keempat ini ada manajemen diagram sequence manajemen pembelian. Fitur ini mencatat pembelian barang dari supplier beserta hutang dagang dan jatuh tempo pembayaran. Aktornya adalah admin atau pemilik apotik dengan komponen halaman pembelian, purchase controller, purchase model, dan debt model, produk model, serta database. Terus untuk section di dalam manajemen pembelian yaitu catat pembelian baru. Di catat pembelian baru ini, admin membuka halaman pembelian baru dan mengisi data. Nama supplier, obat yang dibeli, jumlah, harga beli, tanggal pembelian, dan jatuh tempo hutang. Request post dikirim ke purchase atau store. Controller memanggil create purchase yang menyimpan header pembelian ke tabel purchase melalui insert into purchase. Kemudian ada loop untuk setiap item obat, setiap detail disimpan ke tabel purchase detail, dan stok produk otomatis bertambah melalui update produk set stock plus. Setelah itu, hutang dagang otomatis tercatat di tabel debts melalui insert into debts dengan status belum lunas dan tanggal jatuh tempo. Admin mendapat konfirmasi bahwa pembelian dan hutang berhasil disimpan. Setelah itu ada session lihat daftar hutang aktif. Di dalam ini admin membuka halaman hutang. Setelah itu request get ke debts dengan parameter status sama dengan belum lunas. Controller memanggil get active debts yang menjalankan query join antara tabel debts, purchase, dan supplier. Hasilnya menampilkan daftar hutang beserta nama supplier dan jatuh tempo. Setelah itu ada sesi pencatatan pelunasan. Ketika admin klik bayar pada hutang tertentu, request put dikirim ke debts dengan ID atau lunas. Database menjalankan update debts set status sama dengan lunas dan mencatat tanggal pelunasan. Admin mendapat konfirmasi bahwa hutang telah dilunasi. Oke, pada diagram kelima ini yaitu sequence diagram stock opname. Fitur ini digunakan untuk inventarisasi fisik barang, mencocokkan dengan stok sistem, dan melakukan penyesuaian atau adjustment
Aktornya adalah petugas gudang atau admin dengan komponen halaman stock of name controller, stock of name model, produk model, dan database MySQL. Di section pertama ini yaitu membuat sesi of name baru. Admin membuka modul stock of name dan mengklik buat sesi baru. Request post dikirim ke stock of name atau create. Controller memanggil get all products untuk mengambil semua produk beserta stock system saat ini melalui query select ID nama stock as stock system from products. Controller memanggil create season yang menyimpan sesi of name baru ke tabel stock of names dengan status draft. Ada loop untuk setiap produk. Setiap produk dimasukkan ke tabel stock of name detail dengan kolom stock system terisi dan stok fisik masih kosong atau nol. Halaman menampilkan daftar produk dengan kolom input stok fisik yang siap diisi oleh petugas. Setelah itu ada section input stok fisik. Di section ini petugas menghitung fisik di gudang dan menginput angka stok fisik per barang di sistem. Request put dikirim ke stock of name atau input, database langsung menghitung selisih. Update stock of name detail set stok fisik. Selisih sama dengan stok fisik minus stok sistem. Selisih ditampilkan secara real time di layar, bisa positif jika stok fisik lebih banyak atau negatif jika stok fisik kurang dari sistem. Setelah itu ada konfirmasi dan adjustment. Di bagian ini, setelah semua terisi, admin mengklik konfirmasi dan selesaikan. Request post ke stock of name. Setelah itu atau confirm, ada loop untuk setiap item yang memiliki selisih. Sistem otomatis menjalankan update produk set stock sama dengan stock fisik, where ID sama dengan produk ID. Status sesi of name diubah menjadi selesai disertai timestamp konfirmasi. Admin diarahkan ke laporan hasil stock of name. Pada diagram ke-6 ini yaitu diagram notifikasi stok minimum. Di diagram ini, fitur ini memberikan peringatan otomatis ketika stok barang mencapai batas minimum yang sudah ditentukan atau recorder point. Aktornya adalah admin atau pemilik apotek dengan komponen dashboard, notification controller, produk model, dan database MySQL. Pada section pertama ini yaitu section set reorder point. Di section ini admin membuka halaman edit produk dan mengisi nilai min stock sebagai batas minimum stok atau reorder point. Request put ke produk atau update dengan parameter min stock. Database menyimpan nilai tersebut melalui update produk set min stock. Terus ada di section kedua yaitu section sistem cek otomatis stok minimum. Di section ini setiap kali transaksi penjualan selesai, sistem otomatis menjalankan pengecekan stok melalui observer atau event listener di Laravel. Fungsi cek low stock dipanggil query select mencari semua produk, where stock kurang dari atau sama dengan min stock. Percabangan alt, jika ada produk stok kritis, notifikasi baru dibuat di tabel notification dengan is read sama dengan 0. Badge alert merah muncul di dashboard pengguna. Jika tidak ada produk kritis, tidak ada notifikasi dibuat, dashboard tetap bersih. Setelah itu di section lihat dan tandai notifikasi, admin mengklik icon notifikasi di dashboard. Sistem mengambil semua notifikasi dengan is read 0, diurutkan dari yang terbaru via order by create at dash. Admin mengklik tandai sudah dibaca, database mengupdate, update notification set is read 1 where ID. Badge notifikasi di dashboard langsung hilang. Di sequence diagram ke-7 ini yaitu sequence diagram multi harga. Fitur ini mendukung 3 level harga yaitu eceran, grosir, dan member yang dapat dipilih langsung saat transaksi di kasir. Diagram ini memiliki 2 aktor yaitu admin atau pemilik dan kasir sebagai pengguna di pos. Komponen lainnya yaitu halaman produk,
produk controller atau post controller, dan produk model serta database MySQL. Terus section set harga di sini yang bisa diklik oleh si admin. Admin membuka halaman edit produk, ke request get, ke produk atau edit. Database mengembalikan data produk beserta harga yang sudah tersimpan from ditampilkan ke admin. Admin mengisi harga eceran, harga grosir, dan harga member. Lalu klik submit. Request put ke produk atau update database menjalankan update produk, set harga eceran, harga grosir, harga member, where ID. Admin mendapat konfirmasi harga berhasil diperbarui. Untuk section kedua yaitu section pilih level harga di pos kasir. Saat transaksi, kasir akan scan atau pilih barang di pos. Request get ke pos atau find produk dengan barcode. Database mengembalikan semua level harga produk tersebut sekaligus. Kasir melihat 3 pilihan harga di layar. Kasir memilih misalnya harga grosir. Controller memanggil apply price level dengan parameter produk ID dan grosir. Fungsi get price by level mengembalikan nilai harga grosir dari database. Harga di keranjang langsung terupdate otomatis sesuai pilihan. Oke, diagram ke-8 atau diagram terakhir dari sequence diagram untuk laporan keuangan di apotik. Fitur ini menyediakan berbagai laporan untuk pemilik apotik, meliputi laporan penjualan, laporan laba rugi, dan fitur ekspor PDF. Aktornya adalah pemilik apotik dengan komponen halaman laporan, report controller, report model, dan database MySQL. Di section pertama ini yaitu section lihat laporan penjualan. Pemilik membuka menu laporan penjualan dan memilih periode harian, mingguan, atau bulanan beserta rentang tanggal. Request get ke report sales from sama dengan tanggal awal dan to tanggal akhir. Controller memanggil get sales report di report model. Query yang dijalankan select ID, create add count bintang, sum total from transaction were created at between tanggal awal dan tanggal akhir. Group by date create at. Data agregat penjualan dikembalikan dan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel laporan. Setelah itu ada section lihat laporan laba atau rugi. Pemilik memilih menu laporan laba rugi. Request get ke report profit from and to controller memanggil get profit report. Query menghitung 2 nilai sekaligus, total pendapatan dari penjualan dan total modal dari harga beli dikali dengan join antara tabel transaction dan transaction detail. Sistem menghitung laba sebagai pendapatan dikurangi modal. Hasil laporan rugi ditampilkan ke pemilik. Setelah itu ada section export PDF. Pemilik klik tombol export PDF, request get ke report export from to controller mengambil data laporan sesuai tipe yang dipilih. Sistem generate file PDF menggunakan library DOM PDF atau Snappy. File PDF langsung terunduh otomatis ke perangkat pemilik apotik. Demikianlah penjelasan sequence diagram dari sistem informasi manajemen penjualan dan stok obat di Apotik Cahaya Dewi. Ke-8 sequence diagram ini menggambarkan alur kerja sistem secara teknis menggunakan arsitektur MVC Laravel, mulai dari interaksi aktor dengan antarmuka, pemrosesan logika di controller, akses data melalui model, hingga operasi query di database MySQL. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rancangan sistem yang kami usulkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.